Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisha Dewi Ayusa Putri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi public relation atau hubungan masyarakat. Adapun yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama ada pendahuluan public relation, yang kedua sasaran dan fungsi public relation, yang ketiga ruang lingkup public relation, yang keempat etika profesi public relation, dan yang terakhir marketing public relation. Pertama-tama saya akan membahas mengenai definisi public relation. Menurut Melvin Sheep, public relation merupakan komunikasi yang harmonis dalam hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan publiknya. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa public relation atau PR adalah upaya komunikasi yang konsisten dan terbuka antara perusahaan dan berbagai pihak yang terkait, dengan tujuan membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dalam jangka panjang. Sedangkan ciri public relation, yang pertama ada kegiatan public relation berlangsung dua arah secara timbal balik. Yang kedua, public relation merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh manajemen suatu organisasi. Yang ketiga, publik yang menjadi sasaran public relation adalah publik internal dan publik eksternal. Dan yang terakhir, operasionalisasi public relation. Yang kedua ada sasaran dan fungsi public relation. Sasaran public relation ada tiga. Yang pertama, membangun identitas dan citra perusahaan atau lembaga pendidikan, building corporate identity and image. Yang kedua, menghadapi krisis atau facing of crisis. Dan yang terakhir, mempromosikan aspek kemasyarakatan atau promotion public cause. Selanjutnya adalah fungsi public relation. Menunjukkan suatu kegiatan yang jelas dan berbeda dari jenis kegiatan lainnya di dalam perusahaan atau lembaga pendidikan. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, intern maupun ekstern, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat atau opini publik yang menguntungkan lembaga atau organisasi. Menurut Rahmadi pada tahun 1993. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup public relation. Yang pertama ada internal public relation. Tugas seorang praktisi PR untuk ruang lingkup internal adalah menciptakan iklim komunikasi yang bersifat persuasif dan informatif, menganalisis masalah kepegawaian, dan tanggapan atau perilaku karyawan terhadap kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, ada external public relation. Salah satu tujuan external public relation adalah untuk mengeratkan hubungan dengan orang-orang di luar badan atau instansi hingga terbentuklah opini publik yang favorable terhadap badan. Menurut Abdurrahman pada tahun 2001. Yang keempat ada etika profesi public relation. Dalam buku Etika Kehumasan karangan Rosadi Ruslan disebutkan bahwa etika profesi Humas merupakan bagian dari bidang etika khusus atau etika terapan yang menyangkut dimensi sosial, khususnya bidang profesi. Sedangkan kode etik Humas menurut IPRA, yang pertama ada integritas pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA. Yang kedua, perilaku kepada klien dan karyawan. Yang ketiga, perilaku terhadap publik dan media. Dan yang terakhir, perilaku terhadap teman sejawat. Dan yang terakhir ada marketing public relation. Marketing public relation merupakan proses perencanaan dan pengevaluasian program-program yang merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan-kesan yang menghubungkan perusahaan dan produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan para konsumen. Menurut Ruslan pada tahun 2002. Sedangkan peranan public relation ada 3, yaitu memupuk citra positif di hadapan konsumen, melengkapi elemen promosi suatu produk,
Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan konsumen. Penyebab dibutuhkannya marketing public relation, yang pertama yaitu biaya promosi iklan yang tidak seimbang dengan keuntungan. Yang kedua, persaingan ketat dalam promosi dan publikasi. Yang ketiga, selera konsumen cepat berubah. Dan yang terakhir, menurunnya minat konsumen memperhatikan iklan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.